Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sampai saat ini masih setia untuk mengikuti pemahaman Alkitab. Dan hari ini kita masih membahas dalam Injil Matius, tepatnya Matius 18 ayat 15 sampai 20 sebagai leksionari kita juga pada minggu ini. Dan sebelum kita masuk di dalam pembahasannya, mari kita mempersiapkan diri di dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk sebagian hari yang boleh kami lewati. Dan saat ini kami sejenak berhenti dari kegiatan kami dan kami rindu untuk belajar bersama tentang firman Tuhan. Biarlah Kau memampukan kami untuk dapat menghayati, memaknainya, dan menguatkan kami untuk dapat melakukannya di dalam kami menjalani keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dalam membahas perikop kita pada malam hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk lebih dulu memahami tentang dua cara berpikir filsafat. Jadi ini akan membantu kita untuk membedah perikop yang mau kita bahas. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa manusia modern itu biasa memakai alam dan manusia lain untuk kepentingannya sendiri. Ya, jadi manusia modern khususnya ini memakai alam dan manusia lain untuk kepentingannya sendiri. Cenderungnya ke sana. Ini yang disebut sebagai cara berpikir eksploitatif. Jadi, cara berpikir ini melihat segala sesuatu, khususnya ketika melihat ciptaan lain. Ini adalah alat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional kita sebagai manusia. Cara berpikir ini akhirnya melahirkan perbudakan, kekerasan, perusakan alam yang kita semua juga sudah banyak sekali mendengar fenomena-fenomena tentang ini. Nah, ini awalnya adalah dari menganggap manusia lain atau ciptaan lain sebagai alat pemuas kebutuhan kita untuk kepentingan kita. Nah, seorang filsuf Jerman namanya Martin Heidegger, dia mengkritik secara tajam dan melawan cara berpikir eksploitatif ini, dan kemudian dia menawarkan sebuah pandangan baru yang namanya menghargai realitas. Jadi dia punya pemikiran untuk menghargai realitas. Apa maksudnya? Cara berpikir yang menghargai realitas ini berusaha menjadikan manusia atau ciptaan lain ini sebagai subjek. Jadi kalau tadi di awal fenomena yang kita lihat itu biasanya menjadikan manusia dan ciptaan lain sebagai objek atau pemuas dari kebutuhan kita. Jadi manusia lain itu nilainya nggak lebih dari kayak barang gitu. Kalau dibutuhkan dipakai, nggak dibutuhkan ya udah, nggak ada hubungannya sama sekali, nggak ada keterikatannya sama sekali. Tetapi ketika kita masuk di dalam cara berpikir bahwa manusia dan ciptaan lain adalah subjek, maka kita akan mampu melihat nilai yang lebih dari seorang ciptaan. Jadi punya nilai yang berharga juga, yang sama berharganya seperti kita. Dan kita melihat mereka itu sebagai subjek yang patut dicintai. Jadi bukan sekadar pemuas kebutuhan, tapi tidak ada ikatan cinta di dalamnya. Namun cara berpikir yang ditawarkan oleh Martin Heidegger ini mau membuat kita juga melihat ciptaan lain itu dengan kacamata cinta. Nah, orang yang merasa dicintai, merasa diapresiasi, ini akan juga punya kesadaran untuk merasakan bahwa ini baik, ini saya suka, ini saya terima sebagai sebuah tindakan yang baik, perilaku yang baik, maka saya juga mau memberikan itu kepada manusia yang lainnya. Nah, idealnya seperti itu. Tujuannya seperti itu. Tetapi pada realitas ternyata cara berpikir ini sulit untuk diterapkan.
manusia cenderung untuk melihat orang lain sebagai objek, bukan subjek yang harus dicintai. Dan ketika kita melihat manusia sebagai objek, maka Matius 18 ayat 15 sampai 20 ini akan berbeda maknanya. Kita akan melihat teguran yang nanti akan kita bahas sebagai cara manusia untuk menyalahkan manusia lainnya, sebagai cara untuk menjatuhkan orang lain atau menghakimi orang lain. Sebelumnya di ayat 12, 13, 14 di sini Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana ada seekor domba yang hilang, kemudian dia mencari domba itu dan dia meninggalkan yang 99 untuk bisa mencari yang satu. Nah, ketika itu sudah dijelaskan bagaimana gambaran Yesus terhadap manusia, yang jelas itu gambaran Allah dan manusia ya, yang dimana manusia yang sesat itu justru disamperin, justru dirangkul. Kemudian Tuhan Yesus juga mau manusia ini melakukan sesuatu untuk manusia lainnya. Makanya dalam ayat 15 sampai 20 ini seperti gambaran bagaimana ketika manusia diperhadapkan dengan kondisi yang mirip dengan ketika Yesus menghadapi satu ekor domba yang hilang. Bagaimana ketika ada sesama kita kemudian berbuat salah, lalu saya harus berbuat apa? Jadi lebih ke situ. Kemudian ketika cara berpikir yang menganggap manusia sebagai objek tadi itu dipakai untuk melihat bagaimana kita harus menegur seseorang, maka disinilah masalahnya. Pertama, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Kita perlu memahami kata tegurlah ini dilihat dari bahasa aslinya agar kita mendapatkan makna yang lebih dekat. Memang dalam bahasa Indonesia tidak ada padanan yang betul-betul cocok, tetapi kita bisa memaknai bahwa kata aslinya ini adalah elekson, dan elekson ini bukan menegur dengan cara yang merendahkan, bukan menegur dengan tujuan menuduh, bukan menghakimi atau menunjukkan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik, yang lebih saleh, bukan seperti itu. Jadi kalau kata tegurlah ini kita maknai sebagai cara kita untuk bisa menyalah-nyalahkan orang lain sampai membabi buta, maka inilah cara berpikir objektif tadi. Kalau kita lihat dalam pembahasan saya di awal, kita melihat manusia sebagai objek, gak ada nilai yang lebih dari itu. Ketika ada yang salah, maka kita tidak ada rasa untuk mau merangkul, untuk mau mencintai dia, untuk mau membawa dia kembali, tetapi lebih kepada menunjukkan kesalahannya dan sampai di situ aja. Harus tahu bahwa dia salah, harus tahu bahwa saya lebih benar dari orang tersebut. Kemudian elekson ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lebih kepada kata yakinkanlah. Bukan tegurlah, tetapi yakinkanlah. Dalam arti dia harus menjelaskan apa yang menjadi kesalahan orang yang berdosa tadi atau orang yang salah tadi. Apa yang menjadi kekeliruannya. Nah, itu dijelaskan sampai orang yang bersangkutan ini yakin apa yang menjadi kekeliruannya, apa sikap yang salah, sehingga dia bisa berjalan dengan lebih baik. Bila saudara yang berdosa itu tidak dapat diyakinkan atau menolak penjelasan atas kesalahan yang diperbuatnya, maka perlu lagi dipanggil 1 atau 2 orang untuk menambah kesaksian dengan maksud untuk membantu menyadarkan dia dan bukan sama sekali untuk memojokkan. Jadi bukan berarti kita memanggil buzzer untuk membenci orang yang kita benci gitu, membuat orang lain membenci siapa yang kita benci, membuat orang lain juga tidak suka dengan orang yang kita tidak suka. Bukan ke situ maksudnya. Tetapi untuk sama-sama merangkul dia, menyadari apa yang benar dan meninggalkan apa yang salah.
Dan prinsip menambah saksi ini sama seperti yang terjadi di Ulangan. Jadi seperti yang di PAPR sebelumnya saya sudah singgung juga, Matius ini sangat kental dengan nuansa perjanjian lama, makanya cara itu masih dipakai. Tetapi ini hanya sebagai kiasan atau sebagai gambaran, bukan sebagai bukan maksud harafiahnya gitu. Maksudnya adalah kita sebagai pribadi dan komunitas punya tanggung jawab yang sama untuk bisa membawa saudara kita yang sepertinya udah keluar jalur untuk masuk lagi ke dalam jalur. Jadi nggak bisa kita maknai secara harafiah gitu ya, harus masuk dalam pemahaman yang lebih dalam. Nah, bila belum juga dapat diyakinkan oleh 3 orang saksi, 2 orang saksi, atau orangnya tetap ngeyel misalnya, nah permasalahan ini perlu diserahkan kepada jemaat. Dan ini menarik. Bila saudara itu tidak juga menyadari kesalahan yang di depan jemaat, haruslah ia bagi engkau sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kata yang menarik di sini adalah bagi engkau. Jadi bagi engkau ini sifatnya pribadi, tunggal. Jadi bukan berarti ketika dia sudah tidak bisa dibilangin di dalam lingkup yang lebih luas lagi, atau di dalam Injil Matius ini disebut lingkup jemaat, bukan berarti dia diekskomunikasi atau dikeluarkan dari komunitas dan tidak dianggap lagi sebagai bagian dari komunitas itu. Bukan. Meski permasalahan yang terjadi di dalam komunitas selalu diperhadapkan dengan jemaat dalam Injil Matius, tetapi di sini gereja secara resmi atau komunitas Kristen secara resmi tidak boleh mengucilkan siapapun yang ada di dalamnya. Sikap memandang orang tersebut sebagai orang yang tidak mengenal Allah itu adalah sebuah pandangan pribadi, bahwa kita tahu bahwa dia salah gitu ya, kita tahu bahwa dia sedang keliru, tetapi bukan berarti pengetahuan kita tentang kekeliruan orang tersebut itu membuat kita akhirnya mengekskomunikasi orang ini dari komunitas atau dikucilkan. Bukan ke situ arahnya. Jadi memang yang diharapkan sejak awal jemaat Tuhan punya pemahaman seperti Yesus yang mencari domba hilang, bukan menghakimi. Dan mencari domba yang hilang ini betul-betul disamperin, dirangkul begitu. Dan dia nggak manggil dari satu tempat. Jadi misalnya gambarannya seperti ini ya, ada domba yang keluar dari jalur, kemudian Yesus ada bersama 99 domba lainnya di dalam jalur yang benar, katakanlah seperti itu. Ketika Yesus tahu bahwa dia ada di jalur yang benar dan domba itu ada di jalur yang salah, Yesus tidak bertahan di dalam jalurnya, tetapi dia mau keluar dari jalurnya untuk merangkul domba yang sesat, sehingga domba itu bisa dibawa pulang. Bukan cuma manggil dari tempat dia berada di jalurnya dia, lalu manggil, "Woi, sini, itu keliru, itu hilang, kamu sudah hilang, maaf, kamu sudah salah." Tetapi sudah sampai di situ aja, mau domba itu kembali, mau domba itu terus melakukan kesalahannya, terus menjauh dari apa yang sebenarnya, Yesus nggak mau tahu. Yang penting Yesus sudah manggil dari sini dan nggak mau nyamperin ke sana. Itu bukan yang digambarkan di dalam Injil Matius. Justru menariknya ketika Yesus mau meninggalkan yang 99 dan merangkul yang satu dan membawa pulang yang satu tadi. Ini kan membuktikan bagaimana kekeliruan seseorang itu bukan alasan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita lebih baik atau menunjukkan bahwa kita orang yang tidak mau bergaul dengan orang yang salah.
orang yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang punya pemahaman yang berbeda dengan kita. Tetapi justru ketika kita tahu orang itu salah, atau ada komunitas yang salah, atau keluarga kita salah, maka rangkulah mereka dengan cinta dan samperin. Bawa pelan-pelan. Ini yang mau dikatakan. Bagi orang Yahudi, memandang seorang pendosa sebagai orang yang tidak bertuhan atau pemungut cukai artinya tidak bergaul lagi dengan dia. Ini ada di dalam 2 Tesalonika 13. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari di waktu yang lain, tetapi pemahamannya seperti itu. Jadi memang udah gak mau bergaul lagi ketika dia tahu orang itu berdosa. Tetapi dalam konteks Injil, justru orang seperti itulah yang dicari oleh Yesus. Dan mestinya itu juga harus kita teruskan, harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus. Seluruh pengikut Yesus, termasuk kita, mestinya punya tanggung jawab yang sama. Punya tanggung jawab atas sesama saudara kita yang salah, mereka yang keliru. Kita perlu menyadarkan mereka, karena kita juga mungkin di waktu lain akan melakukan kesalahan, dan kita yang gantian disadarkan oleh orang lain. Bagaimana ketika kita menyadarkan, usaha kita untuk menyadarkan orang lain itu tidak dilakukan dengan landasan cinta, atau tidak dilakukan dengan landasan kasih persaudaraan? Bayangkan apa yang akan terjadi. Maka yang tadinya mau berdamai, mau menciptakan suasana yang lebih baik, ada damai Allah di dalamnya, ujung-ujungnya pasti akan terjadi keributan, pasti akan banyak kekisruhan yang tercipta karena cara pandang yang salah terhadap menunjukkan kesalahan seseorang. Oleh karena itu tadi di awal saya menjelaskan tentang bagaimana kita harus memandang seseorang, bukan tentang dia sebagai objek, namun dia sebagai subjek yang dicintai Allah, dan tentu juga menjadi tanggung jawab kita juga untuk mencintai dia. Ketika itu yang terjadi, maka kita tidak lagi melihat, tidak lagi maksudnya punya nafsu atau punya keinginan berlebihan untuk menyalah-nyalahkan orang secara dramatis, atau tidak juga akhirnya menjadi apatis, yaitu pandangan bahwa ya mau dia salah mau dia benar terserah, itu urusannya, bukan urusan saya. Namun kita mau melihat bahwa Allah menghendaki kita untuk bersama-sama menjadi benar dan bersama-sama mau memperbaiki kesalahan. Jangan pernah beranggapan bahwa saya paling benar, karena tidak ada manusia yang benar. Namun kesadaran bahwa saya harus bersama-sama benar bersama dengan saudara-saudara saya, ini menjadikan semangat, ini menjadikan dorongan bagi kita untuk bisa dengan kasih menegur mereka. Gak ada alasan bagi kita untuk menghakimi, karena Allah pun justru tidak menunjukkan itu kok di dalam pribadi Yesus. Justru apa yang dianggap salah, dia mau rangkul dengan caranya yang penuh kasih. Kalau gitu berarti ketika kita menyampaikan dengan cinta, berarti kita nggak bisa memakai cara yang tegas. Arahnya bukan ke sana. Karena tegas itu bukan tentang ngomong yang keras, marah-marah, kemudian intonasi kita, nada kita ini penuh dengan hentakan-hentakan yang mantap. Dan bicara tentang cinta dalam menyampaikan kekeliruan, itu juga bukan soal kita menyampaikan dengan lemah lembut yang benar-benar harus dengan suara yang setengah, dengan suara yang lembut. Bukan
Bukan tentang itu, tetapi lebih kepada melihat bagaimana mereka juga butuh untuk dirangkul dan dicintai, sehingga kita tahu bagaimana cara menyampaikan yang efektif kepada saudara-saudara kita ini. Dan ketika kita menyampaikan dengan efektif, kita tahu bagaimana cara menyampaikan terhadap mereka, apa yang mau kita sampaikan ini akan jauh lebih masuk, jauh lebih diterima dibandingkan ketika kita tidak bisa melihat mereka sebagai pribadi yang butuh dicintai juga, dibandingkan dengan menghakimi atau menuduh atau menyalah-nyalahkan yang berlebihan. Jadi memang bicara tentang menyampaikan kekeliruan, ya khususnya dalam Matius 18 ayat 15-20 ini sebenarnya luas dan butuh beberapa part kali ya untuk bisa kita bedah satu-satu, karena kalau satu kali kayak gini aja mungkin akan banyak hal yang belum sempat dibahas secara mendalam. Tetapi pemahaman secara luasnya seperti itu. Semoga akan ada banyak pertanyaan setelah ini dan kita bisa sama-sama diskusi untuk bertukar pikiran juga. Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah sampai di akhir PA kita dan saya akan menutupnya di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk satu lagi hal yang boleh kami sama-sama pelajari. Terima kasih sudah mengingatkan kami tentang bagaimana memandang orang lain yang di dalamnya cinta Tuhan harus terus dirasakan. Mampukanlah kami untuk dapat memandang setiap orang dengan kacamata cinta seperti Tuhan memandang kami. Biarlah apa yang kami bahas pada malam hari ini boleh bersama-sama menjadi bahan bagi kami untuk mengevaluasi diri dan menjadi lebih baik setiap harinya. Kami percaya Tuhan terus memberikan kami hikmat dan menguatkan kami untuk dapat berjalan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi di PA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.